untuk alokasi pendapatan dan profit ya, jadi gini, konsep dari rumah mokaf itu sendiri memang rumah bersama ya antara petani singkong, pengrajin mokaf dan anak-anak muda yang bersosiopreneur kan, untuk melakukan pendampingan petani dan pengrajin agar sejahtera bersama. Nah, konsep sejahtera bersama itu menjadi prinsip-prinsip yang mendasari gerakan sosiopreneur kita, yaitu di mana kami memiliki prinsip demokratisasi ekonomi, di mana keterbukaan untuk menghitung profit dan margin profit itu antara petani singkong, pengrajin mokaf dan anak-anak muda ini selalu duduk bersama untuk berdiskusi dan menentukan secara legowo bersama-sama antara profit bersih petani berapa, terus kemudian pengrajin berapa, anak-anak muda ini mengambil profit berapa. Nah, itu kita diskusikan secara terbuka bersama-sama tanpa ada yang kita tutup-tutupi, tanpa ada yang merugikan satu sama lain. Nah, konsep demokratisasi ekonomi ini menjadi dasar dalam pembagian dari profit dan untuk keuntungan itu sendiri gitu. Sehingga kami dalam rumah mokaf ini prinsipnya memang demokratisasi ekonomi. Harapan kami bisa sejahtera bersama antara petani singkong, pengrajin mokaf, terus kemudian anak-anak muda yang bersosiopreneur ini bisa sejahtera bersama-sama, beriringan, tanpa ada yang lebih diuntungkan ataupun lebih dirugikan gitu. Tapi kita benar-benar keterbukaan ini, demokratisasi ekonomi ini benar-benar terbuka gitu. Dan alhamdulillah dari tahun 2014 sampai saat ini 2020, grafik dari profit penjualan kami semakin meningkat gitu ya, karena kebutuhan dari gaya hidup sehat dan lain sebagainya itu semakin meningkat juga. Jadi penjualan kami semakin meningkat, terus kemudian kesejahteraan petani juga semakin meningkat dan pengrajin juga semakin meningkat. Jadi rumah mokaf ini secara badan hukum itu berupa perusahaan PT gitu ya, tetapi pemiliknya adalah yang pemilik saham merupakan koperasi-koperasi dari petani maupun pengrajin yang ada, sehingga sahamnya juga dimiliki oleh para petani dan pengrajin seperti itu. Nah, harapan kami dengan bertambah besarnya rumah mokaf ini, profit yang kami peroleh semakin besar, tapi profit yang diperoleh petani juga dan pengrajin juga akan juga semakin besar seperti itu. Dan konsep demokratisasi ekonomi ini benar-benar menjadi suatu dasar ya, landasan dalam kami bersosiopreneur, sehingga tidak hanya perusahaan kami yang semakin membesar, tetapi kesejahteraan petani dan pengrajin itu juga semakin meningkat seperti itu. Untuk perkembangan ya, untuk perkembangan sendiri dari rumah mokaf Banjarnegara ini, dari yang pertama SDM ya, dan dari sumber daya manusia ini memang sangat menentukan sekali terkait gerakan sosiopreneur yang kami lakukan gitu ya. Yang pertama mencari core team ya, tim inti dari penggerak maupun yang melakukan pemikiran untuk bergeraknya sosiopreneur ke arah lebih maju memang menjadi inti di core timnya gitu ya. Yang mana dari SDM yang kami ajak untuk berkolaborasi di rumah mokaf ini sendiri merupakan para putra terbaik di Banjarnegara yang sudah menempuh di pendidikan tinggi, kemudian mereka balik ke Banjarnegara. Ada beberapa, ada yang sudah S2 lulusan di Australia, terus kemudian ada yang udah kuliah manajemen bisnis juga di di Belanda, terus kemudian ada juga yang di alumni IPB, alumni UGM dan beberapa universitas-universitas di Indonesia maupun di luar negeri, balik ke Banjar untuk mengonsep rumah mokaf. Ternyata itu sangat berdampak sekali untuk perkembangan dan kemajuan rumah mokaf maupun dari SDM, terus kemudian pemberdayaan petani, pengrajin, kemudian dari marketing, branding, packaging, quality control dan lain sebagainya. Itu yang menjadi inti dari perkembangan SDM seperti itu. Terus yang kedua terkait dari funding. Nah, untuk funding itu sendiri awal kita bergerak memang kami benar-benar swadaya ya, dari teman-teman anak-anak muda yang bergabung di rumah mokaf ini, di sosiopreneur sendiri swadaya, terus kemudian kita berkolaborasi dengan petani, pengrajin, sehingga alhamdulillah sudah semakin berkembang, semakin besar, dan kami juga
beberapa kali mendapatkan suntikan dana hasil dari mengikuti kompetisi di beberapa event sociopreneur, sehingga kami Rumah Mokaf ini bisa semakin berkembang. Dan ada juga support dari NGO maupun dari pemerintah seperti dari Bank Indonesia maupun dari pemerintah daerah yang mensupport kami agar adanya akselerasi dari bisnis dari Rumah Mokaf itu sendiri, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir yaitu terkait sistem. Nah, sistem di dalam Rumah Mokaf ini merupakan, kalau menurut saya, sistem manajemen bisnis itu seperti art ya, seni ya. Jadi tidak bisa terkadang tidak bisa diterapkan di beberapa daerah. Tapi sistem yang ada di sociopreneur di Rumah Besar Rumah Mokaf ini memang menggarisbawahi yaitu yang dinamakan demokratisasi ekonomi, di mana sistem manajemennya yaitu adanya keterbukaan antara petani singkong, pengrajin mokaf, dan anak-anak muda yang bergabung di Rumah Mokaf ini sendiri, sehingga membentuk suatu sistem profesional, tetapi ada keterbukaan, ada saling empati untuk saling mensejahterakan satu sama lain, sehingga sistem yang kita bangun ini yaitu sistem kepercayaan, adanya trust satu sama lain untuk bisa menghasilkan produk yang maksimal, yaitu produk yang totalitas. Antara petani bisa menghasilkan produk singkong yang maksimal, yang organik, yang satu lahannya bisa menghasilkan berapa ton gitu yang maksimal. Terus kemudian ada pengrajin mokaf ibu-ibu yang ada di desa-desa juga maksimal untuk menghasilkan tepung mokafnya. Terus kemudian anak-anak muda ini melakukan branding, packaging, pemasaran itu dengan maksimal juga lah, sehingga trust dan demokratisasi ekonomi dan saling percaya ini bisa menghasilkan suatu sistem manajemen bisnis yang sehat, yang istilahnya kalau di kami itu lebih berkah ya. Jadi karena ada doa dari para petani, pengrajin, dan anak-anak muda ini bisa saling support dan bisa saling mendukung satu sama lain dan menjadikan Rumah Mokaf ini terus berkembang, terus kemudian bisa memberdayakan banyak orang gitu. Jadi prinsipnya, semakin besar Rumah Mokaf ini, maka petani dan pengrajin mokaf juga akan semakin banyak yang terlibat gitu. Karena prinsip kami demokratisasi ekonomi dan mengangkat martabat petani singkong itu menjadi suatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Dan kami juga memiliki prinsip bahwa ketika bersosiopreneur juga tidak boleh untuk mengeksploitasi ataupun membuat petani itu menjadi tertekan maupun tidak memiliki profit sama sekali, sehingga konsep demokratisasi ekonomi, kesejahteraan petani itu sangat kami garis bawahi. Dan mengeksploitasi alam dalam artian merusak alam pun kami juga menjadi batasan-batasan yang tidak bisa kami langgar gitu. Jadi antara petani singkong, pengrajin, terus kemudian antara alam, terus kemudian antara konsumen juga saling percaya gitu. Itu sistem bisnis yang coba kami bangun. Trust atau kepercayaan di demokratisasi ekonomi itu menjadi kunci ya, kepercayaan antara petani, pengrajin, anak-anak muda yang bersosiopreneur, terus kemudian konsumen untuk mendapatkan mokaf yang terbaik, terus kemudian alam juga tidak merusak alam seperti itu. Dan itu yang coba kita bangun sistem berkeadilan ya, berkeadilan dalam artian adil terhadap rakyat, petani, adil terhadap konsumen, adil terhadap anak-anak muda, dan adil terhadap alam yang ada di sekitar. Mungkin terima kasih.